Ini baru super duper top Marco Top. Alhamdulillah fans Garuda dipastikan akan sangat bahagia mendengar kabar super bagus ini. Australia dan Arab Saudi berakhir imbang, dan Bahrain kalah melawan Cina. Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Simak kabar bahagianya. Presiden Prabowo memang top. Alhamdulillah, api semangat menyala. Ini pesan khusus Presiden Prabowo untuk para pemain timnas jelang hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mampus, akhirnya kena karma, tidak ada kapok-kapoknya. Usai rugikan timnas Indonesia, Bahrain lagi-lagi mencoba kelabui wasit di laga melawan China. FIFA langsung tidak tegas dan langsung mendiskualifikasi Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi harap aku. Di sisi lain, timnas Bahrain memang mencoba mengelabui wasit pada pertandingan melawan Cina tadi malam. Wah, mantap sih kalau memang benar-benar diskualifikasi. Alhamdulillah, ini baru mantap sudah salaman dengan Erick Thohir. Timnas Indonesia segera ketambahan 2 pemain naturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia, untuk bantu Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantap Bang Jay. Meski sadar kalau Jepang adalah tim terkuat di Asia, timnas Indonesia tegaskan, timnas Indonesia punya peluang kalahkan timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa alasan dibalik pernyataan tersebut? Di luar dugaan ternyata ada kejutan di balik layar. Belum pernah sebahagia ini, begini kata Sintayong, usai Australia dan Arab Saudi imbang tanpa gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang timnas Indonesia versus Jepang nanti malam, bintang timnas Jepang bongkar kualitas rumput GBK, akui kualitasnya masih belum bagus. Jelang laga krusial nanti malam, antara timnas Indonesia versus Jepang begini kata AFC, simak 8 berita timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar timnas Indonesia setiap harinya. Ini baru super duper top Marco Top. Alhamdulillah, fans Garuda dipastikan akan sangat bahagia mendengar kabar super bagus ini. Australia dan Arab Saudi berakhir imbang dan Bahrain kalah melawan Cina. Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Simak kabar bahagianya. Alam seperti menyetujui bahwa saat ini adalah momennya bagi timnas Indonesia untuk naik ke peringkat 2 grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan skenario SWAT Garuda terbang dari peringkat 5 kedua pada matchday 5 kedua pada match dari grup C secara luar biasa. Syarat-syarat dari luar timnas Indonesia yang diperlukan terpenuhi pada Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Indonesia butuh Australia dan Arab Saudi bermain imbang di Melbourne. Kebutuhan itu terwujud di mana duel Australia versus Arab Saudi menghasilkan skor 0-0. Tidak banyak peluang yang tercipta dalam pertandingan ini. Australia cuma membuat 2 shot on target dari 13 tembakan, sedangkan Arab Saudi malah hanya 1 tembakan tepat sasaran dari 3 percobaan. Arab Saudi sempat mencetak gol pada menit ke-94 lewat sepakan Sultan Al-Ghanam, namun wasit tidak mengesahkan gol tersebut, lantaran ada pemain Arab Saudi yang terlebih dulu kena perangkap offside, yakni Ali Al-Bulaili. Syarat berikutnya yang dibutuhkan timnas Indonesia, adalah Bahrain tidak mengalahkan Cina, dengan hasil imbang menjadi yang paling ideal bagi pasukan Sintayong. Hasil paling ideal memang tidak terwujud, tetapi Bahrain benar-benar gagal mengalahkan Cina. Tim tuan rumah bahkan dikalahkan Cina 0-1 di Rifa. Alam sepertinya tidak mengizinkan Bahrain menang, karena tim tuan rumah sebetulnya sempat mencetak gol pada menit ke-87 lewat Ali Haram, namun peninjauan VAR menganulir gol itu, di mana Haram sudah terkena offside. Cina malah kemudian mencetak gol di menit ke-91 via Zhang Yuning. Hasil yang didapatkan 4 tim rival ini, membuat konstelasi klasemen jadi menguntungkan timnas Indonesia. Jepang masih di puncak klasemen dengan 10 poin, diikuti Australia dan Arab Saudi 6, Cina 6, Bahrain 5, dan Indonesia 3. Sintayong sendiri gembira melihat Australia dan Arab Saudi hanya bermain seri.
Dengan pertandingan Australia dan Arab Saudi yang berakhir imbang 0-0, jadinya situasi grup C ini tidak akan bisa diprediksi sampai akhir, ujar Kosin kepada awak media dalam konferensi pers, jelang melawan Jepang di Jakarta, Kamis tanggal 1 November tahun 2024. Karena belum ada tim selain Jepang yang menunjukkan hasil baik sejauh ini, kata juru taktik asal Korea Selatan ini sesuatu yang positif buat Indonesia, tegasnya. Timnas Indonesia saat ini memang menjadi juru kunci klasemen. Tetapi mereka bisa tiba-tiba melesat ke peringkat 2, namun syarat yang terakhir harus dipenuhi oleh skuad Garuda sendiri. Syarat itu adalah meraih kemenangan atas Jepang pada Jumat tanggal 15 September tahun 2024 hari ini, di Stadion Utama Bung Karno. Bukan sekadar menang, tetapi skuad Garuda harus bisa mengungguli Samurai Biru minimal dengan selisih 2 gol. Hasil itu akan membuat JIZES dan kawan-kawan punya 6 poin, lebih banyak dari Bahrain, dan sama dengan Australia, Arab Saudi, serta Cina, tetapi Indonesia bakal punya selisih gol 1 yang lebih bagus daripada Arab Saudi 1 dan Cina 8. Selisih gol Indonesia akan sama dengan Australia, tetapi tim Merah Putih unggul dalam jumlah gol memasukkan. Dengan begitu timnas Indonesia akan langsung melewati Bahrain, Cina, Arab Saudi, dan Australia, untuk menempati peringkat 2 grup C setelah alam memilih hasil imbang 0-0 untuk duel Australia versus Arab Saudi dan 0-1 untuk Bahrain versus China. Akankah jalan Indonesia untuk menang atas Jepang dengan selisih minimal 2 gol juga terbuka? Presiden Prabowo memang top. Alhamdulillah, api semangat menyala. Ini pesan khusus Presiden Prabowo untuk para pemain timnas Indonesia jelang hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berpesan ke timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang. Seperti yang diketahui, skuad Garuda julukan timnas Indonesia akan menjamu Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Bung Karno malam ini tanggal 15 November tahun 2024. Orang nomor di Indonesia itu berharap timnas Indonesia besutan Sintayong itu bisa menampilkan permainan terbaik kala menghadapi Samurai Biru. Julukan timnas Jepang, hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, sehari sebelum pertandingan berlangsung. Beliau, Prabowo menitipkan berikan yang terbaik, ujar Erick kepada awak media, Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Erick Thohir pun menyebut, jika Prabowo di masa kepemimpinannya sudah menyiapkan program keberlanjutan untuk timnas Indonesia. Pria yang juga Menteri BUMN itu mengatakan jika nantinya pemerintah akan aktif berperan untuk mendukung program-program yang dicanangkan PSSI, bahkan Pak Prabowo sendiri sudah mempersiapkan juga lanjutan program dari pemerintah, untuk support PSSI, untuk di pendanaan ke depan, kata Erick. Karena memang dulu ketika saya diangkatkan, saya bilang kalau PSSI dan pemerintah jalan sendiri-sendiri seperti dulu itu berat, ini harus bersama-sama, pemerintah hadir, sinya juga bertransformasi, paparnya. Kendati demikian, Erick pun menegaskan jika PSSI juga terus berupaya agar bisa mengumpulkan banyak dukungan dari pihak swasta, hal tersebut menjadi penting sejalan dengan berjalannya program timnas Indonesia di seluruh kelompok usia. Kami juga mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari swasta, harus seperti itu, di banyak negara juga seperti itu, jadi komitmen beliau sangat tinggi, tegas Erick. Sebagai catatan, langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 sendiri masih terbuka. Skuad Garuda bisa mengincar posisi 1-2 di grup C untuk bisa lolos otomatis pesta sepak bola dunia itu. Jika gagal menyegel posisi 1 dan 2, timnas Indonesia masih bisa mengikuti putaran keempat, dengan catatan berada di urutan ketiga dan keempat di klasemen akhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-6 sementara, dengan mengoleksi poin 3 hasil dari 3 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan, praktis skuad Garuda menyisakan 6 pertandingan lagi di fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.